ini sebenarnya sedikit rancu nih. Sorban itu yang di kepala, yang di samping, terus akhirnya bisa dipakein ke kepala, bener nggak? Kayaknya sih ya, jadi awalnya ditaruh di sini, terus dipelintir ya di kepala. Terus kadang-kadang kalau misalnya orang Arab tuh suka gini, terus dipakai yang kepala yang hitam-hitam itu, biar nggak kebuka gitu. Itu bener nggak sih? Pakai peci lagi dalamnya? Pakai peci, iya, kadang-kadang ada pakai peci juga gitu. Nah sebenarnya asal-usul sorbannya dari mana sih, Wisnu? Arab mungkin ya? Kebiasaan mungkin atau gimana? Aku kurang juga tahu. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Sorban hanya sekedar budayakah atau sunnah? Sorban, serban atau turban adalah salah satu jenis pakaian yang dikenakan di kepala para lelaki muslimin. Umumnya, sorban banyak kita temui di kalangan lelaki Arab. Ya, memang sorban awalnya berasal dari budaya Arab. Namun kini sudah semakin berkembang dan tak sedikit kita temukan pada para tokoh agama di Indonesia yang sering memakai sorban dalam penampilannya. Sorban biasanya ia berupa kain yang digelung atau diikat di kepala. Dalam bahasa Arab, sorban disebut dengan imamah. Jenis sorban lainnya yang masih serupa dengan imamah ini adalah gutrah dan shimah. Bedanya adalah gutrah biasanya berwarna putih dan dipakai di atas peci. Sedangkan shimah itu mirip seperti gutrah, namun ada corak-corak merah. Namun yang menjadi masalah sekarang, apakah memakai sorban ini dikatakan pakaian yang islami? Karena jika kita katakan memakai sorban atau imamah adalah pakaian islami, artinya ini dianjurkan dan diajarkan oleh Islam. Atau apakah sorban hanya sekedar tradisi dari budaya Arab? Banyak hadis yang mengatakan bahwa imamah adalah sesuatu yang seringkali dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tiap kesempatan. Di antaranya sahabat Amir bin Harith menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di hadapan orang-orang dengan memakai sorban hitam di kepalanya. Hadis riwayat Muslim 1359. Demikian juga hadis mengenai mengusap imamah ketika wudhu dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu, beliau mengusap jidatnya dan imamahnya serta mengusap kedua khufnya. Hadis riwayat Muslim 274. Pada asalnya, hukum memakai suatu model pakaian adalah mubah-mubah saja. Alasan pakaian tersebut sopan dan tertutup, namun mengingat adanya beberapa hadis yang menyebutkan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai imamah, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Apakah mubah saja ataukah sunnah? Sebagian ulama menyatakan hukumnya sunnah dalam rangka meneladani Nabi Muhammad SAW. Namun yang paling kuat mengenai hukum memakai imamah adalah mubah saja. Ia tidak sampai sunnah dan tidak bernilai ibadah. Karena Nabi Muhammad SAW memakai imamah hanya sekedar kebiasaan atau adat orang setempat dan bukan dalam rangka taqarrub atau ibadah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ia mengatakan bahwa memakai imamah bukanlah sunnah, bukan sunnah muakkadah ataupun sunnah gairu muakkadah, karena Nabi Muhammad SAW dahulu memakainya dalam rangka mengikuti adat pakaian yang dikenakan orang setempat pada waktu itu. Oleh karena itu, tidak ada satu huruf pun dari hadis yang memerintahkan memakai imamah. Maka memakai imamah termasuk perkara adat kebiasaan yang biasa dilakukan orang-orang setempat. Jika demikian, lalu apakah memakai imamah lebih diutamakan bagi pria muslim daripada tidak pernah memakainya sama sekali? Nah pemirsa, Rasulullah SAW adalah teladan bagi umat muslim. Setiap gerak-geriknya, setiap kebiasaannya, tidak sedikit yang menjadi sunnah bagi siapapun yang mengikutinya. Namun ajaran Islam juga tidak serta-merta menyusahkan suatu kaum dalam proses pembelajarannya. Jika seseorang tinggal di daerah yang mayoritas masyarakatnya biasa memakai sorban, sehingga jika ia tidak memakai sorban di daerah tersebut, malah jadi perhatian orang-orang, maka lebih diutamakan baginya untuk memakai sorban. Adapun jika masyarakat setempat tidak biasa dengan sorban, sehingga jika ada yang memakai sorban malah menjadi perhatian orang, maka tidak diutamakan baginya untuk memakai sorban. Mengapa demikian? Karena jika kita memakai sesuatu yang membuat pemakaian menjadi perhatian banyak orang, maka hal itu termasuk dalam ancaman pakaian syurah.
Sebagaimana hadis yang berbunyi, barang siapa memakai pakaian syurah di dunia, Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad 987. Pakaian syurah adalah pakaian yang apabila dipakai akan mengundang perhatian orang atau menjadi gunjingan dan buah bibir orang banyak. Namun yang harus ditegaskan adalah memakai imamah di daerah yang masyarakat biasa memakainya itu lebih utama. Hal ini dalam rangka menyelisihi orang kafir, sehingga dari penampilan saja bisa dibedakan mana orang kafir dan mana orang muslim. Syekh Al-Albani menyatakan, seorang muslim lebih dianjurkan untuk memakai imamah di luar sholat daripada ketika sholat, karena imamah adalah bentuk syiar kaum muslimin yang akan membedakan mereka dengan orang kafir. Lebih-lebih lagi di zaman ini, di mana model pakaian kaum mukminin tercampur baur dengan orang kafir. Itulah mengapa seringkali kita melihat para tokoh agama memakai imamah. Hal ini dikarenakan bentuk syiar mereka terhadap agama Islam di tengah-tengah masyarakat yang bercampur baur antara yang muslim dan kafir. Lalu bagaimana hukum memakai hutrah, shimah, dan penutup kepala lainnya yang ada di masing-masing daerah? Mengenai hal ini, Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan bahwa gutroh disebut juga khimar atau penutup kepala yang umum dipakai orang Arab dan Mesir. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa memakai gutroh hukumnya mubah saja, sama seperti imamah. Hal ini karena gutroh itu merupakan pakaian yang biasa dipakai orang setempat dan tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk memakainya sebagai bentuk ibadah. Hukum memakai imamah, gutroh, shimah, dan juga penutup kepala lainnya, hukumnya adalah mubah. Tentunya selama tidak melanggar aturan syariat. Namun jika memakainya dengan maksud untuk mencari perhatian orang, maka hukumnya haram karena termasuk pakaian syuhrah. Pemirsa, dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah diajarkan Rasulullah SAW sebuah doa untuk memakai pakaian basah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah diajarkan Rasulullah SAW sebuah doa untuk memakai pakaian baru. Biasanya Rasulullah SAW jika memakai pakaian baru, beliau menamainya baik itu imamah, gamis atau ridho, kemudian berdoa, "Ya Allah, segala puji bagimu atas apa yang engkau pakaikan padaku ini. Aku memohon kebaikan darinya dan dari apa yang dibuatnya. Dan aku memohon perlindungan dari kejelekannya dan kejelekan yang dibuatnya." Hadis riwayat At-Tirmizi 1767. Pemirsa, demikianlah bahwasanya imamah dan penutup kepala lainnya bukanlah sesuatu yang disunahkan. Yang menjadi poin penting dalam memakai suatu model pakaian adalah pakaian tersebut tidak mengandung unsur syuhrah. Tentunya jangan lupa pula untuk membaca doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika kita hendak memakai pakaian baru. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita tentang Islam dan menambah keimanan kita kepada Allah dan para Rasul-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa. Zi, Ya. ini aku jadi tahu lagi nih jadinya kalau misalnya memang ada beberapa, kalau misalnya dibilang sorban, ada dibilang imamah, ada juga tadi apa tadi gutroh ya? Atau Gutroh ya. Jadi memang kalau misal dikatakan ada yang bilang ini sunnah, ada yang bilang juga mubah. Kalau misalnya sunnah, ini berdasarkan dalil yang hadis riwayat Muslim kalau tidak salah ya, di mana memang Rasulullah SAW itu pernah berkhotbah di hadapan orang banyak itu dengan memakai sorban hitam. Tapi kalau mubah dikatakan mubah, kenapa? Karena ini adalah pakaian yang sering salah satu pakaian ya yang sering dipakai oleh orang-orang Arab. Jadi kebiasaan saja gitu. Iya, jadi memang sebenarnya sih ini menyesuaikan kebiasaan yang ada di lingkungan tertentu ya. Kayak misalnya di Indonesia kalau tidak terlalu banyak orang yang pakai sorban, tiba-tiba kita pakai malah jadi mengundang perhatian. Nah, itu Kita syuhrah. disyuhrah gitu. Jadi ya disesuaikan tempat aja ya. Disesuaikan tempat. Kalau jangan sampai menarik perhatian, terlalu Betul. menarik perhatian ya sih ya. Kalau di Indonesia berarti lebih banyak orang yang pakai peci, pakai apa namanya kopiah, Kopi ya. ya, pakai koko. Baju koko betul sekali. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini ya, tetap di Berita Islami Masa Kini.
Alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu yang begitu luar biasa ya Zi ya. Betul. Dan memang tadi ada beberapa pembahasan yang kita bahas dan penting sekali sebenarnya karena seperti perbedaan antara jin, syaitan atau iblis. Akhirnya aku tahu nih Zi. Ya. Terus ada pembahasan yang lain apa tadi Zi? Yang kedua, senyum itu ibadah. Senyum itu ibadah. Betul. Dan tadi yang terakhir kita membahas tentang asal usul surban. Asal usul surban tadi yang tadi memang ada perbedaannya. Yang penting adalah ketika memakai pakaian jangan sampai terlalu mencolok akhirnya membuat orang-orang itu terlalu memperhatikan kita. Bisa dicibir akhirnya nanti ya. Iya. Kalau dipuji, kalau diomongin. Nah itu dia. Baik sekali. Iya, insya Allah besok kita ketemu lagi pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.